Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang dilema sosial di masa pandemi COVID-19 bersama narasumber kita hari ini. Ya Kak, kita sudah bahas ya tadi banyak sekali membahas tentang tadi selfish ada, kemudian kooperatif itu seperti apa, dilema sosial juga tadi kita sudah bahas secara definisi di segmen 1. Nah sekarang kita di segmen 3 lebih kepada fenomena sekarang nih Kak. Kita sekarang sebentar lagi akan menghadapi new normal ya Kak ya. Ya apa-apa sudah dipersiapkan baik itu dari pemerintah, kemudian swasta, bahkan masing-masing individu sendiri. Tapi sebelum kita berangkat ke new normal nih, kita membahas selfish dulu. Sebenarnya sifat selfish yang mengarah ke negatif itu bisa dirubah atau tidak Kak dari orang-orang itu? Kalau itu bicara tentang karakter, kalau memang selfishnya itu adalah bawaan dari lahir, karakter kita itu memang sulit diubah. Tapi ada orang-orang yang selfish bukan karena karakter, tapi karena lingkungan misalnya. Nah itu bisa dirubah. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi misalnya ada orang yang selfish dulu nih ketika pandemi di awal selfish, tapi kemudian karena akhirnya dia ada kontrol sosial dan lain sebagainya, akhirnya dia berusaha untuk kooperatif. Nah itu kemungkinan memang selfishnya itu adalah sesuatu yang tidak firm dalam dirinya, tidak benar-benar dia bawa menjadi karakter dia seperti itu. Jadi itu masih bisa diubah. Nah seperti kita tahu dalam ilmu psikologi kan memang karakter itu sulit sekali diubah. Betul. Ya, sulit sekali diubah. Tapi ada perilaku-perilaku yang mungkin karakternya tidak berubah, tapi karena ada kesadaran-kesadaran yang datangnya dari lingkungan, akhirnya dia berusaha untuk mengubah. Padahal sebenarnya dirinya nggak pengen begitu. Ya kan? Ada itu namanya disonansi kognitif, itu beda lagi ceritanya. Jadi mungkin dia punya pikiran beda, tapi karena orang-orang kebanyakan berpikir lain nih, akhirnya dia ngikutin orang-orang gitu. Itu bisa terjadi berarti ya Kak? Bisa. Tapi belum tentu dia sebenarnya punya pikiran seperti itu. Gitu. Jadi mungkin selfishnya dia itu tidak benar-benar hilang, tapi karena akhirnya dia berada di lingkungan yang cukup suportif, kemudian memaksa dia dalam tanda kutip ya, memaksa dia untuk berubah, akhirnya dia berubah. Dia berubah. Apalagi sekarang terkait dengan new normal ya Kak ya. Kita kan sebentar lagi wacananya kita di Bali pun juga tengah mempersiapkan new normal. Entah itu dari membuka kembali instansi dan sebagainya. Tentunya yang sifat-sifat selfish seperti ini kan harus dikurangi nih Kak, karena kita sebentar lagi akan ramai lagi gitu Kak. Nah sebenarnya pada saat kita menghadapi new normal dengan masa pandemi itu sebenarnya sama aja ya Kak ya, kita sama-sama tidak pasti gitu. Nah, seperti apa nih bentuk dilema sosial begitu ketika nanti kita akan menghadapi new normal Kak? Jadi kondisi kita di masa pandemi dengan di masa saat ini sebenarnya nggak terlalu banyak beda. Karena kita sebenarnya masih dalam masa pandemi nih. Karena kurva kita yang terkena COVID-19 kan masih naik. Betul. Tetapi karena alasan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat, akhirnya dibuatlah new normal untuk menyelamatkan masyarakat gitu ya. Tapi nggak ada beda sebenarnya. Nah sekarang dilemanya adalah bagaimana kita untuk bisa menaati atau mengikuti peraturan new normal itu dengan baik. Karena kalau kita lihat dari pemerintah itu memang memberikan berbagai macam protokol-protokol ya, tapi lebih banyak mungkin secara umum. Nah sekarang bagaimana kita menerjemahkan itu di dalam organisasi kita masing-masing dan di dalam diri kita masing-masing. Nah itu yang menjadi tantangan sebenarnya, gitu ya. Jadi kondisi uncertain ini masih ada, nggak ada beda. Tapi intinya kita harus mengikuti yang lebih jelas itu adalah dari pemerintahnya. Dia sudah jelas harus gimana, tapi kitanya yang harus perlu juga menerjemahkan itu dalam perilaku sehari-hari gitu. Nah, intinya dilema sosial masih tetap ada, sama dengan yang sebelumnya, tapi kita yang harus akhirnya menyadari lagi bagaimana kita harus bersikap dengan bersikap rasional. Betul, karena misalkan nih kita ambil contoh dalam beberapa lingkungan ada beberapa orang yang akhirnya kita bebas nih gitu, new normal kita keluar, tapi juga ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin dia masih takut untuk keluar rumah karena dia masih berpikir virusnya masih ada gitu. Berarti itu juga salah satu bentuk orang-orang yang mengalami dilema juga. Di satu sisi dia ingin new normal, tapi di satu sisi dia takut juga. Di satu sisi juga dia harus ke kantor misalnya, ya kan? Karena peraturan dari kantornya begitu. Tapi di sisi lain dia juga harus mengikuti protokol kesehatan dan mungkin saja di organisasi dia itu akan sulit sekali untuk melakukan social distancing atau physical distancing karena kondisi kantornya atau kondisi macam-macam lah segala macam. Nah itu dilema juga di sana. Saya harus gimana ya? Gitu. Saya harus gimana? Saya harus ngikutin apa kata pemerintah atau saya harus ngikutin ya katakanlah misalnya ada beberapa organisasi yang mungkin agak bandel misalnya begitu ya. Saya harus ngikutin apa kata organisasi saya tempat saya kerja atau saya harus ngikutin apa kata pemerintah. Padahal sebenarnya saya bisa
saya bisa kerja di rumah kok dengan ini misalnya begitu. Iya. Saya bisa kerja di rumah tapi kenapa saya harus ke kantor misalnya begitu. Jadi ya tentu dalam hal ini tetap ada dilema juga. Iya, berarti memang kita harus paham dulu ya, inti dari new normal itu kita juga harus paham kalau memang dalam beberapa kondisi kita ya harus bisa bersikap tidak selfish gitu untuk orang-orang di sekitar Iya, dan kita. beberapa kondisi new normal ini dimanfaatkan oleh beberapa organisasi juga. Oke. Artinya karena new normal, seperti yang kita sempat bahas tadi kan, orang-orang menganggap ini sudah normal, Iya. Padahal new normal gitu kan, Iya. belum normal banget. Cuman Iya. ini dimanfaatkan oleh beberapa organisasi maupun pihak-pihak tertentu untuk membuat orang kembali lagi bekerja, kembali lagi melakukan ini melakukan itu, karena dia merasa rugi kalau orang nggak bekerja kan. Betul. Gitu. Tapi ya di sana letak ininya, dilemanya lebih kepada si pelaku Iya, ini pelakunya. si yang pemilik organisasi ini sekarang. Apakah dia benar-benar akan ikutin apa kata pemerintah atau dia lebih mentingin dirinya sendiri biar dia dapat profit nih. Betul. Ya udah karyawannya suruh masuk aja semua gitu Iya, kan, iya, mumpung new iya. normal kan Iya, gitu. benar, Jadi lebih benar. ke situ sebenarnya. Lebih ke dilemanya. orangnya gitu ya, lebih ke individunya. Wah, berarti sama ya, mau dia kita new normal atau mau kita selama masa pandemi ini, karena masih sama-sama situasi pandemi. Jadi kita juga harus berhati-hati gitu. Iya. Satu lagi Kak, kita kan saat ini di rumah aja ya, otomatis kita banyak pegang HP, pegang sosial media gitu. Informasi banyak kita baca, banyak juga masuk. Mungkin beberapa saat kita itu berpikir ingin membagikan informasi ke orang lain. Tapi di sisi lain kita tahu, wah ini kayaknya informasi akan membuat orang cemas. Tapi aku nggak mau cemas sendirian nih. Nah, seperti itu gimana Nggak Kak? mau cemas sendirian. Iya, jadi dia men-share informasi, karena sekarang juga kan informasi tidak semuanya valid ya Kak ya. Iya. Ya. Betul. Sebenarnya kalau untuk membuat kita adanya perubahan perilaku, kita juga tetap perlu memberikan sense of kecemasan itu pada masyarakat. Jadi jangan sampai kita berusaha untuk calming down masyarakat, berusaha untuk menenangkan masyarakat sampai setenang-tenangnya, itu malah bahaya buat kita. Karena tidak ada rasa, nggak ada urgensi, ngerasa tidak ada urgensi sehingga mereka malah tidak melakukan hal-hal yang diharapkan. Tidak ada alarmnya gitu. Tidak ada alarmnya gitu, alertness-nya nggak ada. Jadi kita perlu memberikan informasi-informasi itu untuk menimbulkan kecemasan, tapi kecemasannya ya agar jangan berlebihan juga. Jangan menakut-nakuti lah. Kalau kita ngomong media atau pemerintah, jangan sampai pemerintah menakut-nakuti masyarakat. Yang ada adalah memberikan informasi sefaktual mungkin, sebenar-benarnya kepada masyarakat. Nanti tinggal masyarakat yang akhirnya mengolah itu, menimbulkan kecemasan dalam kadar yang cukup gitu ya, sehingga membuat dia akhirnya sadar dan mau berubah. Baik, karena dengan kecemasan itu juga kita jadi lebih aware, kemudian mau mengikuti protokol kesehatan gitu. Justru benar juga ya, justru kalau kita nggak cemas kita jadi santai, leha-leha ya. Betul. Ya, ya itu tadi kalau masalah informasi di media sosial misalnya, kita mau sebarin atau enggak nih, takutnya malah menimbulkan kecemasan buat orang lain. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita lihat dulu informasinya benar nggak, gitu. Kalau memang informasinya benar, itu bukan hoax misalnya begitu, sebarkan aja. Kalau saya sendiri berpikir begitu, perlu masyarakat tahu tentang hal itu. Baiklah. Nah, Kak, kita tadi sudah bahas tentang selfish, kemudian tadi juga sudah membahas tentang sosial media. Nah, kita balik lagi ke kooperatif, Kak. Kenapa sih di masa pandemi saat ini tuh kita harus menjadi kooperatif gitu, Kak? Kalau tadi sempat saya singgung sedikit bahwa dalam kondisi pandemi kita saat ini yang dibutuhkan adalah kerjasama dari semua orang. Ya, kalau hanya 1-2 orang yang melakukan, tidak akan efektif. Karena ini virus menularkan pada semua orang, pada siapa aja, gitu ya. Sehingga kerjasama itu dibutuhkan sekali di sini. Dan ada yang disebut dengan self-efficacy ya. Self-efficacy itu adalah dalam konteks pandemi ya. Dalam konteks pandemi, keyakinan seseorang untuk merasa yakin bahwa apakah yang dia lakukan itu benar-benar akan efektif atau tidak. Jadi kadang-kadang orang berpikir di masa pandemi ini, dia berpikir, oh kalau saya nggak pakai masker, seberapa sih saya bisa mengurangi jumlah penyebaran virus? Memang bisa ya, hanya dengan melakukan itu aja, itu bisa membuat akhirnya memotong penyebaran virus. Nah itu juga dilema kan, maksudnya dia nggak punya self efficacy yang cukup, kepercayaan, keyakinan diri yang cukup terkait hal itu.
gitu. Iya. Sehingga itu juga yang membuat saya butiran debu doang gitu misalnya gitu iya. ya, saya cuma apa sih satu banget iya, gitu iya, kan, iya. sedangkan orang lain juga nggak ngikutin itu juga Iya. gitu kan. Jadi akhirnya itu yang membuat dia akhirnya ya udahlah nggak usah ngikutin gitu loh. Kadang-kadang gitu juga yang Iya, menyebabkan. Berarti memang penting ya, kita harus sadar kalau walaupun kita cuma satu, Iya. walaupun istilahnya kita butiran debu, tapi Butiran debu. memang kalau butiran debunya banyak kan Iya, lumayan benar. juga. Iya, memang. Berarti kooperatif itu saat ini sangat penting karena memang dilema sosial yang kita hadapi membuat kita mau nggak mau terkadang tanpa sadar juga jadi selfish ya. Tapi tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa individu memang yang dia mengalami fase dilema sosial, kemudian dia selfish, tapi akhirnya dia juga bisa kooperatif, gitu ya. Karena dukungan keluarga mungkin. Nah itu berarti bisa ya Kak, yang lingkungan keluarga atau lingkungan kantor dan teman itu juga bisa menjadi salah satu pendukung untuk menjadi lebih kooperatif ya Kak? Bisa. Karena sebenarnya keputusan kita saat ini sebagai seorang individu yang sudah dewasa ya, banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, oleh hal-hal di luar kita sendiri. Jadi yang seperti saya bilang tadi, mungkin dia karakternya apa, awalnya dia orang seperti apa, tapi karena lingkungannya mengatakan hal yang berbeda, akhirnya dia bertindak yang berbeda dari apa yang dirinya lakukan gitu kan. Sehingga pengaruh sosial itu sangat penting. Kontrol sosial, dari dukungan dari pemerintah juga, dari keluarga, dari masyarakat secara umum itu sangat penting. Dan kalau bicara tentang hasil penelitian sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa kita harus merasa menyesal atau merasa malu untuk terjadinya suatu perubahan perilaku. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar misalnya ya, yang sikapnya selfish misalnya, perlu ada orang-orang sekeliling kita yang istilahnya dalam tanda kutip menghukum kita. Ya, menghukum kita agar kita merasa menyesal, agar kita merasa malu, akhirnya kita berubah perilakunya. Gitu. Kalau dibiarin aja bakal tetap aja begitu. Tetap seperti itu, ya itu salah satu kontrol sosial begitu ya Kak ya. Di samping memang ada karakter, tapi juga ternyata faktor eksternal gitu istilahnya itu banyak juga mempengaruhi untuk bisa menjadi lebih kooperatif. Kak mungkin kita butuh tips, tapi setelah segmen yang satu ini ya, kita akan bahas lebih lanjut di segmen 4 mengenai gimana sih tips supaya kita lebih kooperatif gitu. Tapi setelah segmen yang satu ini. Saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana dilema sosial di tengah pandemi COVID-19, namun yang setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.